bumi. Kenapa disebut sebagai hidangan? Karena sejatinya manusia ini dibagi unsurnya menjadi dua. Ada unsur jasadi, ada unsur ruhi, yang mana antara baik itu jasad maupun roh, dua-duanya ini sebetulnya senantiasa membutuhkan nutrisi dan juga makanan. Kalau jasadi kita tahu, kalau kita lapar kita butuh makan, kalau kita haus kita butuh minuman, kalau kita ingin bernafas butuh udara dan yang lain-lainnya. Maka sebetulnya roh pun juga membutuhkan hidangan, makanan, minuman dan nutrisi yang dibutuhkan untuk roh kita. Sayangnya kita seringkali tidak memberikan porsi yang lebih tentang adanya roh yang bisa menjadi pengaruh dalam kehidupan kita. Nah, salah satu yang bisa menjadikan makanan bagi roh kita ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini adalah Al-Quran. Sehingga kalau kita melihat secara sederhana saja, ketika orang itu sakit, semata-mata bukan jasadnya saja yang perlu disembuhkan, tapi ada di sisi yang lain yang lebih penting daripada itu adalah roh yang juga perlu diobati. Mungkin di antara kita pernah mengalami sakit panas yang berkepanjangan, diberikan obat penurun panas, didatang ke dokter, ternyata dia nggak turun-turun itu sakit panasnya itu. Kemudian ditanya sama ibu, sebetulnya kamu kenapa nak? Kok kemudian sakit panas ini? Ternyata dengan malu anak tersebut menjawab menginginkan sesuatu. Ketika diberikan sesuatu itulah kok dilalah menjadi sebab kesembuhan bagi orang tersebut. Pernah kita alami yang demikian? Bahwa artinya sesungguhnya diri kita ini bukan hanya fisik saja yang harus diurusi, tapi ada roh yang selalu diberikan nutrisi agar menjadi tenang, menjadi terarah, menjadi kemudian tidak berusaha-berusaha. Yakni salah satunya bisa kita dapatkan dengan Al-Quran. Alhamdulillah kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama bisa menikmati hidangan yang Allah hidangkan di muka bumi, yakni Al-Quran Karim ini. Alhamdulillah kita sudah membahas surat Kahfi kemarin, insya Allah kalau nggak salah dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 insya Allah. Yang ketika di awal diceritakan tentang bagaimana asbabun nuzul suratul Kahfi itu, kemudian diceritakan keutamaan suratul Kahfi ini, kemudian Al-Kahfi ini adalah termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Kemarin kita semuanya sudah belajar. Kemudian diceritakanlah tentang fungsi dari Al-Quranul Karim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi wa lam yaj'al lahu iwaja, yang bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk yang tidak bengkok. Kemarin kita sudah sama-sama belajar itu, kenapa kok Al-Quran disifati dengan tidak bengkok. Kemudian diceritakan berikutnya qayyiman liyundhira ba'san syadida, untuk memberikan peringatan yang tegak lurus, untuk memberikan peringatan. Kemudian diceritakanlah tentang dosa besar apa yang ada di dalam Al-Kahfi ini, yakni ketika seseorang mengatakan qaul ta'allahu walada, ketika seseorang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Dan itu semuanya ternyata pemahaman bahwa Allah punya anak itu didasarkan bukan atas ilmu yang kokoh, tapi lebih kepada malahu bihi min ilmin wala li abaihim, tapi lebih kepada bukan disebabkan karena ilmu, bukan disebabkan karena orang tua mereka yang juga pengetahuan tentang itu, tapi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba, tapi karena mereka itu semuanya mengada-ada terhadap hakikat Allah yang mempunyai anak. Setelah itu semuanya barulah kita kemudian masuk kepada ayat yang ke-6 hingga
ibadah yang ke-8 insyaallah. Sebelum kita masuk, kita sama-sama membaca suratul Kahfi dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Maka kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-6 ini, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Fala'allaka, barangkali engkau Muhammad, bakhi'un nafsaka, akan mencelakakan dirimu sendiri, bakhi'un nafsak. Boleh jadi kamu ini hendak membinasakan dirimu. Kenapa? Sederhana, kalau kita jadi guru, kemudian kita punya murid, diajari sekali, fahamna, enggak. Diajari lagi 2 kali, fahamna, enggak. Sampai 3 kali kamu datang ke rumah saya privati, di privati ternyata masih enggak paham. Biasanya kalau guru biasa kita akan mengatakan begini, wah memang dasar muridnya aja yang bebel, kan gitu. Tapi tidak dengan Rasulullah. Ketika diajari kok nggak paham, nggak mau menerima, jangan-jangan saya yang salah yang menyampaikan. Dokter sudah ada pasien datang, kita memberikan resep obat, kok kemudian ternyata dia sembuh, kita akan mengatakan semua atas wasilah resep dan obat. Ketika nggak sembuh, memang sudah waktunya begitu, kan gitu. Tapi kalau yang mempunyai hati begitu jernih, sama seperti guru tadi itu, ini kenapa ya kok nggak mau menerima, nggak bisa memahami pelajaran yang saya sampaikan? Jangan-jangan ada yang salah dengan saya. Karena orang menerima sesuatu itu, mau menerima sesuatu,
biasanya modalnya kan dua. Satu, karena materi yang disampaikan adalah materi yang istimewa, sehingga orang akan menerima. Mau materi, mau produk, mau barang, atau nasihat apapun, ketika disampaikan, kalau itu nasihat barangnya baik, tentu diterima. Yang kedua, karena yang menyampaikan. Sudah dua ini saja sebabnya. Lah maka kemudian Al-Quran, agama Islam ini adalah agama yang paling lurus, sampai disebutkan tadi iwaja sampai qayyimah. Kok bisa-bisanya mereka nggak mau? Yang kedua, Rasul yang menyampaikan penuh dengan kelembutan, keindahan, akhlak yang mulia, kok masih nggak bisa menerima? Maka Rasul ini yang membuat Rasul menjadi sedih. Ya kayak orang mempunyai profesi, kemarin saya contohkan apa ya? Kita punya saudara sakit, kita punya resep yang manjur yang sudah terbukti berulang-ulang kali ketika orang itu memakai obat tersebut menjadi wasilah kesembuhan. Ternyata diberikan obat ini dia nggak mau, kita sedih kan? Padahal kita mencintai orang itu, otomatis kan sedih. Lah sedih yang berkelarutan ini dilarang di dalam agama Islam. Maka sebetulnya ayat ini adalah ayat hiburan bagi Nabi. Jangan kamu bersedih disebabkan mereka nggak mau beriman kepadamu, bahkan disebabkan sedih itulah yang menyebabkan kamu kemudian hendak mencelakakan diri. Hubungannya apa? Al-Quran itu berkali-kali melarang manusia untuk bersedih, dan berkali-kali juga memerintahkan manusia untuk bersyukur. Kenapa demikian? Karena ini menjadi targetnya iblis dalam menggelincirkan manusia. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa ta'ala memotret bagaimana iblis itu ketika dia bersumpah di hadapan Allah untuk menggelincirkan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima aghwaytani, disebabkan engkau telah menstempel aku sebagai orang yang tersesat, la'aqudanna lahum siratal mustaqim, niscaya aku akan bersumpah untuk menggelincirkan manusia dari jalanmu yang lurus ya Allah. Ini sumpahnya iblis. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh iblis? Tsumma la'atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi manusia semuanya itu, min baini aidihim, dari min baini aidihim, wa min khalfihim, dari depan didatangi, dari belakang didatangi, wa an aimanihim, dari sisi kanan akan didatangi, wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri juga akan didatangi. Dari depan itu apa? Setan senantiasa menggelincirkan manusia melalui jalan depan itu tentang angan-angan, cita-cita dan harapan. Dengan angan-angan, cita-cita, harapan menyebabkan apa? Seseorang akan menunda taubat, merasa hidupnya masih panjang, ajalnya juga masih lama. Itu dari depan. Dari belakang, tentang masa lalu kejadiannya, jadi penyesalan yang berlebihan, traumatik, kesedihan yang kronis, itu yang akan ditakuti oleh setan.
dari kanan itu adalah tentang beramal soleh, tapi dikipasi agar ria, agar ujub, agar sombong, merasa diri sudah cukup. Dari kiri digelincirkan dengan maksiat. Dari 4 penjuru tadi itulah yang menyebabkan kemudian iblis mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Niscaya kamu akan mendapati manusia-manusia itu menjadi banyak tidak bersyukur. Dengan masa depan yang belum selesai, akhirnya manusia tak bersyukur. Dan ini yang menyebabkan kemudian nanti di ayat ke-7-nya akan diceritakan tentang hakikat dunia itu sebenarnya seperti apa sih. Lah maka Nabi Muhammad itu dilarang untuk bersedih. Karena kalau manusia itu sudah bersedih, pertama dia nggak akan produktif. Karena terus menerus berlarut-larut, meratapi dan yang lain-lainnya. Maka Nabi Muhammad nggak boleh. Dan kita melihat dulu ketika Nabi Muhammad itu di Jabal Nur di awal-awal ketika hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu takut manakala tatkala sudah ada orang-orang musyrikin yang hendak menangkap, jangan-jangan mereka akan tahu posisi kita di Gua Sur ini. Maka Allah turunkan itu ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jadi perintah untuk nggak boleh bersedih ini begitu dahsyatnya di dalam Al-Quran, sehingga seseorang, kalau kita melihat potret Maria ketika hendak hamil itu tadi, kemudian dipotret di dalam Al-Quran, salah satunya nggak boleh bersedih. Allah takhofi wa la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Pokoknya sedih itu membuat orang tidak prospek. Bagaimana caranya kita bisa berbangga ini? Maka kemudian Rasul digambarkan, kamu jangan bersedih. Hakikat hidayah itu mutlak miliknya Allah. Kepada siapa saja diberikan, yang penting tugasmu itu adalah berdakwah. Urusan beriman, urusan gak beriman dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru di ayat berikutnya Allah menceritakan tentang hakikatnya dunia. Karena kalau kita melihat di awal-awal dakwah itu, bahkan Nabi Muhammad itu sampai hendak mencelakakan dirinya, kemudian ditampakkan oleh Nabi Jibril. Gak boleh kamu begitu, karena kamu sejatinya memang utusan Allah. Di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, kami menjadikan, ma'alal ardi, setiap apa yang ada di muka bumi ini, zinatan laha, perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menjadi alat uji bagi kalian. Untuk ujian apa? Ayyuhum ahsanu amala, siapa
di antara mereka yang paling baik amalnya. Ketika disebutkan zina itu perhiasan, maka menurut Ibnu Katsir yang namanya perhiasan ini adalah sesuatu yang memikat pandangan dan juga hati, tapi statusnya dia tidak kekal. Ketika disebutkan linabluwakum sebagai ujian bagi kalian, maka sesungguhnya dari sini kita bisa mengetahui bahwa pencapaian apapun yang ada di dunia ini sejatinya bukan pencapaian tapi alat uji atau alat ukur. Seseorang mempunyai kedudukan itu bukan pencapaian tapi alat uji. Seseorang mempunyai kekayaan itu bukan pencapaian tapi alat uji. Seseorang mempunyai kedudukan, seseorang mempunyai apapun di dunia ini, maka sejatinya itu adalah alat uji. Sama seperti di dalam surat Al-Mulk di ayat yang kedua, Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, ketika kita menyadari bahwa apapun yang didapat di dunia ini merupakan alat uji, maka ini yang akan menjadikan seseorang dia tetap terarah sesuai dengan tujuannya. Tapi selama ketika dia menganggap pencapaian ini yang didapatkan adalah suatu pencapaian, maka dia akan lupa tujuan dan orientasi ketika dia mendapatkan itu. Seseorang mendapatkan kekayaan, kalau dia menganggap itu sebuah ujian, maka dia akan menjadi orang yang mudah untuk berbagi, mudah untuk memberi, mudah untuk digunakan sebagai alat mendapatkan hasil nilai yang memuaskan. Karena ini adalah ujian. Tapi kalau dianggap sebagai sebuah pencapaian, ya sudah, selesai di titik itu. Baru beruntungnya kemudian Allah menyebutkan ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Bukan disebutkan ayyuhum aktsaruhum amala, siapa di antara mereka yang paling banyak amalnya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya di sini Imam Ibnu Katsir menukil sebuah sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, Inna dunya khulwatun hadirah. Sesungguhnya dunia ini khulwatun, manis, indah, hadirah, dan juga indah dipandang. Dunia memang seperti itu. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah mempergilirkannya di antara kalian. Fanazirun madza ta'malun. Lalu kemudian Allah ingin melihat apa yang kalian perbuat terhadap dunia itu. Fattaqud dunya wattaqun nisa,
dan jauhkanlah kalian dari perempuan. Fa inna awwala fitnata bani Israil, karena fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israil kanat fil nisa, itu terjadi pada ujian terhadap perempuan. Artinya giliran umatnya Nabi Muhammad ujian terbesarnya di mana? Karena yang perempuan sudah diambil Bani Israil tadi. Yang kedua, dunia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma akhsha alaikumul faqr." Aku itu gak khawatir kalau kalian itu miskin. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan itu ketika Allah akan bentangkan, bukakan pintu rezeki kepada kalian. Kaman kana tubsatol mangkana qablakum, sebagaimana telah dibukakannya pintu-pintu dunia kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum. Kemudian kalian itu menjadi orang yang berlomba-lomba dalam pencapaian itu, sebagaimana umat-umat sebelumnya berlomba-lomba untuk menurunkan itu. Kemudian umat sebelum kalian dibinasakan dan kalian pun akan dibinasakan disebabkan perlombaan-perlombaan dunia itu. Saya pernah nonton film Umar bin Khattab. Waktu itu sudah terjadinya perang Qadisiyah. Muslimin mengalahkan Persia, sehingga Persia yang saat itu sebagai puncak-puncaknya peradaban dan juga Romawi kok bisa berhasil dikalahkan oleh umat muslimin saat itu. Harta dikumpulkan begitu banyaknya. Ketika harta dikumpulkan begitu banyaknya itu, maka kemudian semuanya berbahagia. Di situ tampak di tayangan tersebut Umar itu kemudian bersedih dan menangis. Teringat akan sabda Nabi. Sabda tentang apa? Ya ini tadi, tentang dibukanya pintu-pintu dunia yang kemudian dengan hal tersebut menjadi kita berlomba-lomba sehingga lupa akan akhirat. Dan sama ketika seseorang itu kenapa kok imannya bisa lepas? Kenapa manusia muslimin sekarang itu kok dijadikan hidangan oleh umat-umat yang lain? Salah satunya kan penyebabnya kan yawanan itu. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta akan dunia dan juga. Cuman masalahnya cinta sama gak cinta dunia itu bukan berarti ketika miskin berarti dia gak cinta sama dunia. Ketika kaya berarti dia cinta dunia. Enggak. Karena letaknya dunia itu, manakala seseorang menjadikan dunia itu hanya di tangan, bukan di hati, yaitu yang sebenarnya yang dimau. Ada orang yang gak kaya, tapi setiap hari yang dipikir dunia, ya ketuanya. Ada orang yang kaya, tapi sebetulnya tiap harinya juga ringan-ringan saja membagi, memberi, dibuat apa, itu gak ketuanya. Jadi jangan sampai salah menganggap zuhud itu ketika gak punya apa-apa. Bukan. Zuhud itu yaitu tadi yang kemudian dia sadar bahwa dunia ini sebagai alat uji, bukan pencapaian. Maka kemudian kita bisa melihat dunia itu mengujinya dengan dua cara. Satu, dengan kenikmatan.
Yang kedua, dengan ujian kehilangan. Dengan kenikmatan ya, dengan harta, dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan kesehatan. Kemudian kalau kehilangan ya dengan musibah, dengan urusan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Maka hakikat dunia itu kita bisa melihat di dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Dan panjang begini. Ya'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun wa takathurun bainakum fil amwali wal aulad. Tapi kemudian diceritakan kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatu. Dunia itu adalah isinya main-main, hiburan yang melelahkan. Ada yang ini enggak? Ada yang pegang mushaf. Ada yang pegang mushaf. Pertama diceritakan, i'lamu, ketahuilah, sesungguhnya dunia itu la'ibun, permainan, walahun, senda gurau, wazina, dan juga perhiasan. Dibuka. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yajiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun. Langsung ketemu ya. Tingkatan dunia itu, lihat siklus manusia sebenarnya digambarkan di dalam surat Al-Hadid itu. Pertama, dunia ini adalah tempat bermain-main, laibun. Anak-anak hidupnya ya main ya. Walahun. Apa? Lahun. Yang melengahkan, senda gurau. Sudah agak dewasa, guyon, bercanda, kongko-kongko, ngopi-ngopi, terus kemudian bahas apa-apa gitu. Wazina, sudah mulai agak gede, mulai sibuk dandan, motorku bagaimana, tongkronganku seperti apa. Ya, mulai puber. Kalau bahasa Jawa itu mulai apa? Berai. Iya, mulai berai. Ya. Setelah itu watafakhurun, mulai berbangga-bangga, mulai dapat kerjaan. Kamu, wah, plat merah, plat kuning, plat hijau, nanti plat merah. Kerja di mana, ya kan? Watafakhurun bainakum. Sudah, kemudian nikah. Setelah nikah, watakasurun, saling berbanyak-banyakan. Rumahmu di mana? Omai piro. Fil amwal, dalam harta, tabunganmu piro. Mobilmu apa? Garasinya berapa? Fil amwal wal aulad, dan anak. Wah, anakku sekolah lagi, anakku sekolah lagi. Tapi itu diceritakan kamathali ghaithin, seperti air hujan. A'jabal kuffar nabatu, yang kemudian menumbuhkan pohon-pohon itu yang membuat bangga.
tuh hasil tanamanku ini, hasil karyaku ini adalah menyebutkan pencapaiannya. Tapi pencapaian itu kemudian diceritakan apa? Sumaya hiju, kemudian apa? Menguning dulu. Fatarohumus farro, mengering, kuning. Sumaya kunu hutoma, kemudian menjadi hancur. Pencapaian itu yang dicapai itu. Wa fil akhirati adzabun syadid. Kemarin itu saya hadir di nikahan, di hitanannya teman. Yang isi itu Ustadz Farid Ahmad Obah. Beliau bercerita di Singapura itu ada orang yang kaya raya, punya anak hanya satu, laki-laki, disekolahkan di sekolah yang paling favorit di Harvard. Setelah dikuliahkan di Harvard, pinter kembali, dia meneruskan bisnisnya, kerajaan bisnisnya. Setelah meneruskan kerajaan bisnisnya, nikah dengan perempuan. Sudah setelah menikah, ternyata perempuannya ini, istrinya ini cekcok dengan mertuanya. Sebelum cekcok itu, karena sudah dianggap sebagai penerus pewarisnya, maka seluruh hartanya dinotariskan untuk anaknya. Nah, kok setelah diwariskan itu tadi, ternyata cekcok, si suaminya ini belani istrinya. Nggak ngerti agama. Kalau ngerti agama kan dia tahu mana skala prioritasnya, apa yang harus didudukkan. Nggak harus belani sana sini, tapi mana yang benar, baktinya kepada siapa. Setelah itu dia belani istrinya, akhirnya orang yang paling kaya itu gelandangan. Tadi bercerita begitu. Jangan kalau seandainya kita nggak meyakini ayat yang berikutnya, sampai di ayat likaila taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ayat yang berapa itu? Ya, ayat 23 itu diselipkan di ayat 22-nya dengan firman Allah, ma asoba min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Agar kita ini mempunyai sisi psikologis yang pas terhadap datang dan perginya sesuatu, yakni dunia. Nabi Muhammad diceritakan seperti itu. Mereka nggak beriman, jangan bersedih sampai merusak diri, karena hidayah sebetulnya hanya milik Allah. Kenapa? Likaila taksau ala ma fatakum, agar kamu nggak putus asa terhadap apa yang hilang. Wala tafrahu bima atakum, dan juga nggak terlalu bangga dan jumawa terhadap atas apa yang dicapai. Jadi nggak ada ceritanya ketika sudah kaya kemudian kok bisa kamu seperti ini. Lah oke ini kok. Nggak ada yang begitu. Loh, itu semuanya pemberian kok. Terus apa yang perlu dibanggakan? Statusnya yang diberi. Kalau hilang pun ya nggak akan stres, nggak akan gila. Kenapa? Ya memang sudah waktunya. Sehingga kemudian di ayat yang terakhir ini Allah menyebutkan wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'ida juruza. Wa inna, dan sesungguhnya dunia ini akan diciptakan apa? Laja'iluna, akan dijadikan sa'idan. Sa'idan itu menjadi tanah yang bersangga, tandus.
juruza, nggak ada pohon-pohonan. Yaitu hasil yang dikumpulkan selama ini akan hanya menjadi seperti itu saja. Sudah waktunya, kayaknya perlu. Oh iya, sekarang apa nanti ya? Bagi aja deh di sana ya. Jadi ini adalah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Pelajarannya adalah bahwa kita jangan terlalu bersedih. Yang kedua, bahwa hakikat dunia itu sebagai alat uji agar kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Kemudian hakikat dunia begitu cepatnya, semoga kita semuanya diberikan hidayah taufik petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan kita yang cuma sebentar ini, yang sebagai ujian ini. Semoga kita semuanya lolos dari ujian, mendapatkan ampunan setiap kesalahan-kesalahan, mendapatkan balasan atas amal soleh kita, dan puncaknya mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.